Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Akan duduk, nak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi pelajaran apa? Ada pelajaran matematika. Matematika. Sama ibu siapa? Ibu Mei. Sudah dikasih izin tadi ke sini? Iya. Sebelumnya kamu sudah tahu kenapa ibu panggil ke sini? Belum. Belum tahu ya. Jadi ibu panggil ke sini itu karena sebelumnya ibu ucapkan terima kasih dulu karena kamu sudah mau ke sini memenuhi panggilan ibu. Terus di sini ibu panggil kamu karena ibu perhatikan selama ini kamu punya nilai itu menurun begitu. Jadi ibu mau tahu apa yang bikin kamu merasa terganggu dengan semua pelajaran yang sudah kamu kerjakan sehingga bisa menurun gitu kan. Sebelumnya nilai kamu bagus, tugas kamu sering ya tepat waktu, tapi sejauh ini akhir-akhir ini tugasnya menurun begitu. Itu kenapa? Kurang tahu juga Ibu. Kurang tahu, maksudnya ini kamu mungkin ada gangguan kah atau apa? Ada, tapi saya masih ragu untuk bilangnya. Kenapa? Jadi di sini dengan kamu datang ke sini itu tidak perlu takut karena ini di dalam konseling individu itu kamu bisa ibu bisa tahu apa masalahnya kamu, terus bisa menyelesaikan masalahnya kamu sama-sama, terus bisa kita pecahkan sama-sama ini masalah yang terjadi sama kamu begitu. Terus di sini jangan takut ya, jangan takut karena di sini ibu guru BK sendiri atau bimbingan konseling sendiri itu kita ada asas-asasnya. Asasnya itu ada 3. Asas keterbukaan, kamu sama ibu itu kita sama-sama terbuka. Asas kesukarelaan, dengan kamu sukarela dari kelas datang ke sini ketemu sama ibu tanpa ada paksaan apapun. Terus yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini itu yang tahu hanya saya sama hanya ibu sama kamu saja gitu. Jadi jangan takut untuk ungkapkan masalah atau apa yang ada yang sudah terjadi di dalam diri kamu atau yang sudah kamu alami sebelumnya di kelas dan lain-lain. Jadi apa kamu sudah siap? Boleh saya bertanya lagi? Iya, boleh. Sebenarnya saya masih ragu apakah betul ibu bisa menjaga rahasia saya selama saya ada di ruang BK ini. Apa sejauh yang saya tahu kalau anak yang di BK itu rata-rata nakal. Iya, bisa. Kita karena sudah saya jelaskan tadi, ibu sudah jelaskan tadi kalau kita itu ada asas kerahasiaan. Nah, kalau umpamanya kamu ragu seperti apa yang kamu bilang kalau di guru BK itu atau BK itu cuman hanya untuk anak-anak nakal, tapi sebenarnya itu tidak, sama seperti namanya bimbingan dan konseling. Jadi kita bimbing sama kita konseling gitu. Ada lagi? Tidak ada. Jadi sebelum kita mulai, ini ada surat pernyataan persetujuan konseling. Kalau kamu bersedia, ibu konseling bersedia, jadi boleh dibaca dulu. Nanti diisi namanya, kelasnya, jenis kelamin, alamat.
hari ini, waktu dan tempat. Silakan juga sekalian tanda tangan. Boleh dibaca dulu. Boleh ditanda tangan. Jadi ini sudah kamu isi ya, berarti kamu sudah menyetujui proses konseling kita ke depannya. Terus ini kita di sini itu selama 30 menit. Jadi kamu bisa curahkan apa saja, apa yang ada sudah terjadi sama kamu dalam 30 menit ke depan. Oke? Iya. Jadi selama ini apa yang terjadi sehingga kamu membuat kamu ini menurun di setiap mata pelajaran kah, atau murung dalam kelas apa? Soalnya ibu perhatikan kamu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang ibu kenal. Jadi begini Bu, keluarga saya lagi ada masalah. Akhir-akhir ini masalah ekonomi mereka jadi menurun. Jadi mereka kadang ngeluh-ngeluh begitu, kadang juga bertengkar. Yang saya biasanya dengar, mereka ngeluh soal tentang makanan, uang sekolah, dan peralatan sekolah saya. Yang akhirnya saya jadi merasa bersalah begitu. Kenapa saya bisa lahir di dunia ini? Oh iya. Terus juga karena dari masalah ekonomi itu, akhirnya teman-teman saya mengejek saya. Kadang juga mereka suka menghina saya, sudah juga nggak seceria dulu yang lainnya. Oh iya. Kamu di rumah tinggalnya berapa orang? Saya anak tunggal. Oh, anak tunggal. Mama papanya kerja? Iya. Kerja jarang di rumah atau biasanya pulang sore kah, shift-shiftan kah, atau gimana? Pulang sore. Pulang sore, dua-duanya? Iya. Oh, berarti kalau kamu pulang sekolah itu di jam pulang sekolah berarti sampai rumah orang tuanya belum ada di rumah? Belum. Ada, masih keluar ya. Terus kalau umpamanya sekarang ini maksudnya sebelum ini terjadi, itu kehidupan kamu seperti apa? Normal seperti biasanya, tiada pertengkaran, masalah ekonomi lancar, saya masih berinteraksi dengan teman saya, tiada yang mengejek saya. Itu kalau dari teman-temannya yang suka ejek itu, mereka lihatnya dari mana? Taunya dari mana? Kalau saya rasa mereka lihat itu dari masalah ekonomi saya. Kadang saya curahkan ke teman saya kalau saya lagi ada masalah keluarga, dan akhirnya teman saya itu malah gosipin ke teman lainnya. Oh, berarti kamu curhat sama temanmu,
terus temanmu kasih tahu sama temannya yang lain Iya. begitu. Jadi setelah itu kamu diejek lah sama yang lain. Iya. Itu bentuknya bagaimana? Diejeknya itu seperti apa? Di menghina kah atau apa gitu? Dihina, Dihina seperti kayak dibilangin, ih dasar sudah miskin, nggak kayak dulu. oh iya. Jadi itu yang bikin kamu drop. Iya. Kamu sudah coba bicara sama orang tua di rumah. Saya takut bicara sama orang tua, Kenapa? soalnya mereka kadang suka stres begitu tentang masalah ekonomi mereka. Akhirnya tidak ada sempat waktu untuk saya. Oh, tidak sempat waktu. Eh, Terus itu yang membuat kamu merasa kalau, maksudnya kamu merasa kalau masalahnya itu terjadi karena kamu. Iya. Kamu merasa kalau semua ini atas kesalahan kamu begitu. Iya. Iya. Jadi itu yang bikin kamu tidak konsentrasi dalam pelajaran. Iya. Tapi kamu sebelumnya, selain kamu cerita sama teman-teman, itu kamu ada cerita sama siapa lagi? Cuman sama teman saja. Setelah sama teman itu dan dia reject, sudah saya tidak lagi mau cerita ke orang lain. Oh, berarti ceritanya sama satu orang, Iya. tapi yang ejeknya banyak begitu. Tapi sejauh ini, kalau sebelum-sebelumnya itu kamu di kelas, dalam kelas itu teman-temannya baikkah atau bagaimana? Baik, kamu biasanya bermain, ketawa, tapi sekarang beda. Sekarang beda. Di sini ibu mau kasih lihat kamu video, jadi nanti kita nonton sama-sama dulu ya.
di sini yang ibu tangkap dari permasalahan kamu itu kalau kamu itu mendapatkan perilaku bully dari teman kamu karena pertama kamu diejek, dikucilkan. Nah, itu termasuk bully sosial yang terjadi atau bully verbal yang terjadi di lingkungan kamu. Jadi sehingga kamu kamu tidak bisa menerima perilaku yang tadinya teman kamu baik tiba-tiba langsung jadi tidak baik, menghina kamu, mengejek kamu, seperti begitu. Nah, di sini juga tadi ada langkah-langkah atau cara mencegah atau mengatasinya, seperti lapor sama orang tua. Nah, kalau dari yang kamu bilang tadi, kamu tidak berani untuk berbicara sama orang tua. Nah, berarti kalau itu terjadi di sekolah, orang tua kamu berarti sekarang itu adalah guru, ya. Nah, jadi kalau umpamanya besok-besok ke depannya kamu dilakukan atau ada perlakuan lagi yang sama terhadap teman-teman kamu, itu kamu bisa laporkan kepada guru BK kamu, saya, atau sama guru yang lain, bisa sama wali kelas. Nah, karena kita sudah bertemu, jadi kamu bisa laporkan sama saya, sama ibu. Tapi kalau umpamanya kamu takut ke depannya, seperti saya takut ibu kalau umpamanya saya lapor nanti teman saya tambah kucilkan saya karena nanti dikiranya saya cepu sama guru bimbingan konseling. Nanti takutnya kamu takut lapor karena nanti dia yang kena marah. Nah, itu kamu jangan khawatir karena kita sudah ada kesepakatan di awal tadi, kita di bimbingan konseling ada asas kerahasiaan, begitu ya. Nah, terus apa lagi? Ada lagi yang kamu mau bilang sama ibu atau utarakan sama ibu, mungkin dari perasaan kamu atau Saya pengen bully ini sampai ke teman saya kembali berteman lagi sama saya, tapi saya tidak tahu caranya. Tapi sejauh ini setelah kamu tidak pernah cerita lagi sama teman kamu, itu kamu ada teguran kah? Apa? Mungkin dari beberapa temanku itu masih ada yang masih baik sama saya. Masih ada yang baik sama kamu. Iya. Ya, tapi baiknya seperti Kayak dia, papa saya diajak itu dia kayak dia bantu saya supaya tidak saya drop begitu. Nah, itu bagus. Jadi setelah ini kamu harus kuat, harus berani. Seperti mungkin kalau kamu tidak berani bicara sama sama orang tua, kamu bisa cerita sama teman. Tapi seperti itu, masih ada teman, cerita sama teman itu. Karena kita kan tidak tahu, teman-teman kamu tidak tahu apa permasalahan kamu yang ada di dalam rumah. Jadi kamu harus punya satu teman untuk membangun kepercayaan diri kamu, supaya kamu tidak terus-terusan drop atau menyalahkan diri sendiri kalau semua ini salahnya di kamu. Ibu. Ya. Jadi setelah kamu cerita sama ibu, itu apa yang kamu rasakan? Saya sudah lebih lega dan ada sedikit kepercayaan diri saya untuk membela saya
diri saya sendiri. Iya, pokoknya jangan takut untuk ibu tidak suruh kamu melawan, tidak. Cuman maksudnya kamu jangan takut menghadapi teman-teman seperti itu. Jadi kalau umpamanya kamu diejek atau apa, kamu bisa langsung melapor seperti yang ibu bilang tadi, bisa langsung melapor atau minta bantuan sama teman kamu yang kamu percaya. Jadi kamu tidak merasa sendiri, tidak merasa terus-terusan saya diejek terus begini. Jadi tidak bikin kamu drop, ya. Ada lagi? Itu saja. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan ini, apa yang sudah ibu kasih tahu sama kamu, itu bisa kamu simpulkan atau bisa kamu uraikan apa saja yang sudah ibu kasih tahu tadi. Kita sebagai korban bullying itu harus membela diri kita sendiri, dan juga jangan takut untuk memberitahunya kepada orang yang kita percayai, dan juga laporkan jika ada terjadinya bullying, dan lebih berani untuk menghadapinya. Iya, intinya lebih berani menghadapinya, lapor sama gurunya, bangun kepercayaan diri. Harus ada teman yang dipercayakan untuk bisa menampung masalah, karena kita itu memang tidak bisa tampung masalahnya kita sendiri. Pasti harus ada satu atau dua orang yang bisa kita ajak cerita, yang bisa kita ajak untuk melepaskan masalah kita, entah itu teman, guru, atau orang tua. Kalau umpamanya orang tua kamu di rumah tidak bisa kamu ajak bicara, belum ada waktu untuk bercerita sama orang tua, atau setiap kamu mau cerita orang tua kamu bertengkar, marah-marah, itu kamu jangan sedih, jangan menyalahkan diri sendiri, karena mungkin di luar sana, di tempat kerjanya mungkin ada masalah lain yang terjadi di tengah-tengah keluarga orang tua kamu, begitu. Jadi bisa jadi itu terlampiaskan sama kamu, tapi kamu jangan jadikan itu beban pikiran, karena itu masalah tidak selamanya tertuju sama kamu. Jadi kamu fokus untuk sekolah, kamu fokus perbaikan nilai kamu fokus untuk diri kamu sendiri, percaya diri, karena di selain orang tua kamu masih punya guru, masih punya wali kelas, masih ada ibu, masih ada guru bimbingan konseling yang lain, ya, masih ada teman. Jadi itu yang ibu bilang, kamu harus punya teman yang bisa kamu percayai, ya. Jadi setelah ini kamu masuk di pelajaran apa lagi? Kalau Pelajaran prakarya. Prakarya. Kalau ke sekolah naik apa? Diantar? Biasanya mama kasih uang uang gojek untuk pergi pulang sekolah. Oh, uang gojek. Orang tuanya kerja di mana, jauh atau di sekitaran? Agak jauh sedikit. Tapi pernah dijemput? Iya, pernah. Pas lagi tidak sibuk? Iya. Kamu di sekolah ada yang ikut ekskul? Ada. Ekskul apa? PMR, Palang Merah Remaja berarti ya? Iya. Di situ kamu aktif atau? Aktif. Aktif. Dia kegiatannya sore kah, siang kah, malam kah? Sehabis pulang sekolah. Harus pulang sekolah, berarti biasanya kamu pulang lebih lama? Iya. Harus sampai rumah karena ikut ini dulu ya.
iya, jadi setelah ini nanti mungkin ibu akan panggil kamu lagi untuk kesini lagi. Jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu depan itu kita akan ketemu sini lagi. Jadi ibu mau lihat perkembangan kamu beberapa hari ke depan. Jadi kita bisa cerita-cerita lagi di sini di minggu depan itu. Apa kamu siap? Bisa lihat? Ya, pokoknya jangan takut untuk bilang sama ibu apapun yang terjadi sama kamu. Karena itu tadi yang sudah kita lakukan di sini, itu ada asas apa tadi yang bilang? Asas kerahasiaan. Iya, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Iya, karena kamu kesini itu yang ibu tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan antara kita berdua, dan kamu cerita sama ibu ini dari awal sampai akhir tidak ada paksaan sama sekali. Terus kita berbicara ini kamu terbuka seterbuka-bukanya sama ibu, begitu pun juga. Sebelum kamu balik ke kelas, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan kita. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga setelah ini baik-baik saja di depan ya. Ingat apa yang Iya, Bu. Makasih, Bu. ya.